Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan materi untuk ruang vektor. Untuk hari ini materinya yaitu vektor Euclides. Kemudian kita akan bicara tentang subruang dan juga kombinasi linear. Untuk materi yang pertama tentang vektor Euclides. Apa itu vektor Euclides? Nah ini, kenapa disebut sebagai vektor Euclid? Karena orang yang pertama kali mempelajari tentang vektor itu namanya adalah Euclides. Maka semua bentuk vektor di Rn disebut sebagai vektor Euclid. Seperti itu nggih. Nah, bentuk umum dari suatu vektor Euclides, misalkan di sini ada vektor U, itu sama dengan U1, U2 sampai dengan UN, di mana N adalah elemen bilangan bulat positif. Nah, nom atau panjang dari suatu vektor Euclid itu rumusnya sama dengan kemarin pada saat Anda mencari panjang suatu vektor. Nom atau panjang dari vektor Euclid di Rn itu sama dengan akar dari U1 kuadrat plus U2 kuadrat plus titik-titik plus UN kuadrat. N di sini adalah nilai akhir dari ini ya, indeks-indeksnya, di U-nya sampai berapa. Nah, selain nom atau panjang, di sini jarak antara dua titik A dan B dengan vektor posisi, vektor U dan vektor V. Jadi, di sini jarak antara dua titik A dan B dengan vektor posisi, vektor U dan vektor V adalah ini. DA, B sama dengan akar dari, nah seperti kemarin nih kita substitusikan nilainya, U1 min V1 dikuadratkan ditambah U2 min V2 dikuadratkan ditambah titik-titik plus UN min VN kuadrat, seperti itu nggih. Nah, untuk jarak di sini nanti Anda harus melihat nilai-nilai dari vektor U dengan vektor V-nya. Hasil kali titik dua vektor itu dot product. Jadi kemarin kan Anda sudah belajar tentang perkalian titik dan perkalian silang ya, dot product dan cross product. Nah, di sini untuk vektor Euclides ini di sini juga mempunyai dot vektor atau perkalian dua buah vektor. Di sini misalkan saya punya vektor U dengan vektor V, apabila dikalikan maka rumusnya sama seperti kemarin. Unsur-unsur dari vektor U yaitu U1, U2 sampai dengan UN didotkan dikalikan dengan unsur-unsur dari V, vektor V itu adalah V1, V2, titik-titik Vn. Nah, itu masing-masing yang seletak itu Anda kalikan. Ya, hasilnya pasti nanti skalar. Karena kemarin hasil perkalian titik antara dua buah vektor adalah skalar ya. Nah, ini caranya sama seperti kemarin. Kemudian setelah vektor Euclid, itu kita akan bicara tentang ruang vektor. Ruang vektor di sini. Jadi pada saat Anda diminta untuk membuktikan bahwa suatu misalkan katakan kita punya suatu himpunan vektor merupakan suatu ruang vektor, Anda harus membuktikannya dengan 10 aksioma ruang vektor. Coba kita pahami ya. Aksioma ruang vektor itu ada 10. Nah, apa saja? Untuk yang pertama, bila vektor U dan vektor V itu merupakan elemen V, vektor V, U, V, vektor U, vektor V merupakan elemen V, maka vektor U ditambah vektor V-nya ini juga merupakan elemen V. Disebut sebagai sifat apa? Iya, sifat closure atau tertutup ya, sifat closure atau tertutup. Karena untuk setiap elemen U, V di dalam V, maka penjumlahannya juga ada di dalam vektor. Kemudian yang kedua, vektor U ditambah vektor V sama dengan vektor V ditambah vektor U. Sifat apa ini? Sifat apa? Nggih, komutatif. Ya. Kemudian vektor U ditambah vektor V plus vektor W sama dengan vektor U ditambah vektor V. Nah, di sini hanya bergeser kurungnya, ini disebut sebagai sifat apa? Iya, asosiatif. Asosiatif. Nah, kemudian yang keempat, ada vektor 0 atau identitas di mana vektor 0 itu merupakan elemen dari suatu V, maka dia jika ditambahkan ke dalam suatu vektor U, dia akan tetap vektor U karena 0 merupakan identitas terhadap penjumlahan. Seperti itu nggih. Kemudian sifat yang kelima, nah ini jika kita punya suatu vektor negatif, nah logikanya kan kalau misalkan A ditambah
min A itu sama dengan berapa? 0. Sama juga di sini vektor U ditambah min vektor U adalah vektor 0. Seperti itu ya. Kemudian yang keenam, bila vektor U elemen V dan K skalar, perkalian skalar dengan suatu vektor, dia akan tetap di dalam himpunan V di sini ya. Jadi skalar ini tidak akan mengeluarkan vektor U ini dari himpunannya ini ya. Kemudian KL kali vektor U, nah ini asosiatif, KL itu skalar, U-nya ini adalah vektor, maka boleh Anda geser kurungnya. Ini merupakan sifat asosiatif. Nah, kemudian yang ke-8, K plus L kali vektor U, ini boleh Anda kalikan satu-satu, K kali U ditambah K kali vektor U ditambah L kali vektor U, ini sifat apa? Distributif. Nah, kemudian yang ke-9, ini juga masih sama, yaitu sifat distributif, cuma bedanya di nomor 8 ini yang 2 skalar, vektor 1, kalau ini 1 skalar, 2 vektor, tidak apa-apa ya. Kemudian yang ke-10 adalah sifat identitas terhadap apa itu? Perkalian, karena semua bilangan yang dikalikan 1, dia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Nah, ini adalah 10 aksioma ruang vektor. Apabila nanti Anda diminta untuk membuktikan bahwa dia merupakan suatu ruang vektor atau bukan, ya. Coba ini dipahami dulu, belum ada contoh soal. Nanti saya lanjutkan untuk materi berikutnya. Terima kasih, tetap semangat semuanya.